kita lanjut di video ini untuk coba mengerjakan soal untuk menentukan garamnya ini akan bersifat asam, basa, atau netral. Yang pertama ada Na2 natrium sulfat, Na2SO4, dan kalau kita ionisasikan dia akan menjadi 2 Na natrium itu golongan 1 makanya plus, dan SO42 min. Nah, Na plus ini berasal dari basa NaOH, yaitu merupakan basa kuat. Sedangkan SO42 min ini berasal dari H2SO4, yaitu sebagai asam kuat. Nah, karena kalau asam kuat ketemu basa kuat, maka larutan garam ini akan bersifat netral. Jadi garam netral, dimana pH-nya sama dengan 7. Nah, selanjutnya ada AlCl3. Nah, AlCl3 ini kalau diionisasikan menjadi Al, aluminium golongan 3A, maka 3 plus ditambah 3 Cl min. Nah, Al3 plus ini berasal dari basa, yaitu basa AlOH 3 kali basa lemah, sedangkan Cl minnya berasal dari HCl, yaitu sebagai asam kuat. Maka basa lemah dan asam kuat yang tadi kan ketika dimasukkan ke dalam air direaksikan dengan H2O, maka yang lemah ini akan bereaksi nih. Jadi yang lemah ini kan punyanya yang kation ya, atau Al3+. Dia akan bereaksi dengan air, atau bahasa lainnya terhidrolisis sebagian. Jadi kationnya aja yang terhidrolisis membentuk Al tadi OH 3 kali. Sisanya siapa? Ingat H2O itu terdiri dari H+ dan OH-. Nah, Al ini akan menyerang yang negatif atau OH- ini. Maka sisanya nanti di larutan adalah H+. Maka nanti garamnya akan bersifat asam. Atau pH-nya lebih kecil dari 7. Contoh lain, jika ada BaNO3 2 kali ya, kita ionisasikan dulu. Ba ini Ba golongan 2A, jadi Ba2 plus ditambah 2NO3 min. Ba ini berasal dari BaOH 2. Nah, semua golongan 2A kecuali DEMG itu lemah, jadi ini adalah basa kuat. Sedangkan NO3 min itu berasal dari asam HNO3, asam nitrat, yaitu asam kuat. Nah, karena sama-sama kuat, maka tidak terhidrolisis, jadi terbentuklah garam netral. Atau pH-nya sama dengan 7. Gimana dengan AlF3? AlF3 ketika terionisasi membentuk Al tadi ya, Al golongan 3, maka 3 plus ditambah 3 F min. Al ini berasal dari AlOH 3 ya, yaitu basa lemah, sedangkan F minnya ini HF atau asam lemah juga. Nah, lemah ketika ketemu lemah dia akan terhidrolisis sempurna, di mana kation anionnya akan bereaksi dengan air, gitu ya. Jadi ketika Al3 plus bereaksi dengan H2O membentuk AlOH 3 kali, maka sisanya karena OH yang diambil sisalah H+. Lalu si F minnya juga bereaksi membentuk HF, karena yang diambil H plus, maka sisanya OH min. Jadi ini terhidrolisis sempurna. Tapi kita mau tahu asam atau basa, kita lihat dari Ka dan Kb-nya. Gitu ya. Jadi cukup di sini untuk yang AlOH 3.
Kita coba contoh soal lain ya. Sebentar. Kita lihat contoh soal lain yang sering keluar itu, coba ini deh, NH42 atau amonium oksalat ya. Amonium nitrat, amonium oksalat dulu deh, atau NH4 amonium sulfat aja. Nah, amonium sulfat ini kalau diionisasi menjadi 2 NH4+ dan SO4 2-. Nah, NH4 ini NH4+ gitu ya, plus pasti akan menyerang yang OH- kan, jadi membentuk basa NH4OH, dimana NH4OH ini adalah basa lemah, sedangkan SO4 2- ini dari H2SO4 asam kuat. Maka ketika bereaksi dengan air yang lemah ini atau yang kationnya akan bereaksi dengan air membentuk NH4OH gitu ya. Jadi NH4+ ini bereaksi dengan air membentuk NH4OH. Maka siapa sisanya kalau OH diambil, jadi sisa H+. Maka nanti garam ini akan bersifat garam asam atau terhidrolisis sebagian, dimana pH-nya karena asam ya, pH-nya lebih kecil dari 7. Nah, coba contoh lain yang sering keluar, aluminium. Coba kalium iodida ya, atau Ki. Ki itu berasal dari K+ dan imin ya, dimana K+ itu golongan 1A. Kalau basa semua di golongan 1A itu adalah basa kuat, yaitu KOH ya, basa kuat. Sedangkan iminnya itu dari Hi. Semua golongan 7A kecuali F itu adalah asam kuat, jadi ini asam kuat. Jadi basa kuat ketemu asam kuat tidak terhidrolisis alias membentuk garam netral. pH-nya sama dengan 7. Coba lagi terakhir, aluminium bromida ya, atau AlBr3. Jadi memang banyak-banyak latihan tentang siapa asam kuat, basa kuat, karena selain asam kuat, basa kuat itu pasti lemah. Jadi kalau bisa dihafal siapa aja asam kuat, basa kuat, nanti mudah menentukannya. Jadi AlBr3 itu Al golongan 3 kan, jadi 3+ ditambah 3Br-. Nah, Al ini berasal dari basa AlOH 3 kali, yaitu basa lemah. Sedangkan Br ini dari HBr, yaitu asam kuat. Maka ketika dia dimasukkan ke dalam air, garam ini, maka yang lemah si Al3+ inilah yang akan bereaksi dengan H2O ya, membentuk AlOH 3 kali, sisanya adalah H+. Maka garamnya akan bersifat asam atau pH-nya lebih kecil dari 7. Jadi intinya siapa yang kuat itulah dia tipe garamnya di dalam larutannya ya. Jadi kalau yang kuat asam, maka dia akan membentuk garam asam. Kecuali kuat sama kuat jadilah netral.